Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, mengapa di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu menjadi rebutan begitu kan, baik dari kalangan NU begitu kan, suara-suara NU yang ada. Ternyata begitu kan, usut punya usut ya, di Jawa Timur begitu kan, sudah ada kemenangan mutlak untuk Anies Caimin. Ini Caimin yakin Amin menang besar di Pilpres ya di Jawa Timur ya, kita buktikan aja. Kalau di Jawa Timur menang 10 juta saja begitu kan ya, dibandingkan terus kemudian disusul di Jawa Tengah 10 juta, maka kemenangan Anies Caimin ini ada kemenangan mutlak begitu kan. Bisa saja satu putaran karena di berbagai daerah yang lain ternyata begitu seimbang. Anies, Ganjar, terus kemudian Prabowo di situ seimbang begitu kan ya. Ya bisa saja 30 30 30, ada yang 35 begitu di situ begitu. Pada akhirnya kalau menjadi kemenangan mutlak untuk Anies Caimin ini bisa saja satu putaran begitu kan. Bayangkan satu putaran itu bisa saja ya 51% atau bisa saja 60% di situ begitu kan. Tidak menentu di situ begitu ya. Bahkan ya dalam komentar-komentar netizen, Jawa Timur, alhamdulillah lihat saja fanatisme PKB semakin tinggi, fanatisme kepada NU semakin tinggi, kata Caimin. Usai menghadiri ya Pabean bersolawat di desa Pabean Sidoarjo. Dan ini modal dasar kita, insya Allah menang mutlak katanya begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Ya pengen ketawa tapi takut ada yang marah. Komentar-komentar yang agak lucu dari netizen begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya karena di Jawa Timur itu menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan. Baik dari kultur NU begitu kan, baik dari PKB begitu kan ya. Dan pada dasarnya ini kemenangan mutlak bagi Anies Caimin begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya itu mengapa hari ini begitu kan ya, yang menjadi perbincangan trending topik hari ini adalah Anies Caimin begitu kan, kemenangan di situ. Dan dari Pak Ganjar dan Prabowo agak mulai ketar-ketir mereka begitu. Mengapa begitu kan? Basis dari Jawa Timur dan di Jawa Tengah sudah kalah basisnya. Suara-suara NU sudah merapat, sudah memberikan pintu sudah terbuka untuk Anies Caimin. Dan ini menjadi salah satu tokoh yang menarik begitu kan. 99 kiai di Jawa Timur dan di Jawa Tengah untuk mendukung Anies Caimin. Kalau 99 kiai punya santri setidaknya 4.000 atau 3.000, itu sudah berapa begitu kan. Ditambah lagi partisipan dengan data yang ada 39 juta. Bayangkan begitu ya. Itu dari PKS, Nasdem dan PKB sudah berkumpul di situ begitu para kader ya. Ditambah lagi para simpatisannya sebesar kalau nggak salah sekitar 20 juta apa berapa juta begitu kan ya. Ini ditambah lagi dengan relawan-relawan yang ada. Ditambah lagi dengan simpatisan mereka, ditambah lagi orang-orang yang tidak menjawab dalam survei itu. Bisa saja kemungkinan besar setelah Anies Caimin sudah daftar di KPU, maka kemungkinan besar ya akan menjadi titik temu ya jawaban mereka bahwa calon presiden Anies Caimin benar-benar menjadi ya seorang calon presiden. Orang-orang yang tidak menjawab di situ pasti akan gabung mereka begitu ya. Ini fakta real di lapangan begitu kan ya. Ditambah lagi mungkin ya sekarang ini sudah naik begitu kan. Kalau ada 100 juta saja yang mendukung Anies Caimin, insya Allah akan kemenangan yang sangat luar biasa. Mengapa? 100 juta saja, bawa anak satu aja begitu kan. Atau istri saja, atau tetangga saja begitu. Satu orang membawa tiga suara begitu. Itu sudah berapa juta begitu kan. Secara kalkulasi kuantitatif begitu kan. Secara data yang ada begitu. Tetapi secara politik dinamis, bukan 1+1 menjadi 2, tapi bisa saja jadi 10 begitu kan. Karena politik kita kan dinamis, tidak menentu di situ begitu ya. Ini bahkan Anies yakin, Caimin yakin Amin menang besar di Pilpres di 2024 di Jawa Timur ya. Tidak hanya di Jawa Timur, di Jawa Tengah akan kemenangan sangat luar biasa ya. Bahkan ini Surabaya, baca pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar ya atau Caimin optimis menang mutlak di Jawa Timur pada Pilpres di 2024. Ini ya karena ya fanatisme NU dan PKB sangatlah tinggi. Jatim alhamdulillah lihat saja fanatisme PKB semakin tinggi, fanatisme kepada NU semakin tinggi, kata Caimin usai menghadiri ya Pabean bersolawat desa Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo. Dan ini modal dasar kita, insya Allah Amin menang mutlak, imbuh pria yang juga menjadi ketua umum PKB itu begitu. Artinya kalau kita melihat ini potensi kemenangan Anies Caimin menjadi sangat luar biasa begitu kan ya. Sudah pintu-pintu ya kultural NU sudah mendukung Anies Caimin secara kultural begitu kan.
Tapi yang jelas ya orang-orang masih mempermasalahkan antara PKB dan NU dan NU PKB begitu kan ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya begini. PKB itu kan seharusnya mengurusi tentang dunia politik, sedangkan NU mengurusi sosial keagamaan begitu kan. Sudah pas hitohnya, sudah pas mereka begitu. Kalau NU tidak berpolitik, iya saya setuju sekali begitu kan. Tapi kalau PKB berpolitik begitu kan, tidak mengurusi dunia agama, dunia sosial dan sebagainya, itu fake begitu kan. Tapi satu, PKB itu masih mengikuti NU sampai hari ini adalah secara kultural mereka begitu kan. Secara kultural maka PKB harus mengikuti NU karena yang selama ini PKB itu lahir dari NU begitu kan ya. Dan ini yang menjadi gorengan di pemilu. Setiap pemilu pasti muncul mereka begitu kan. Tapi saya setuju kalau ya PBNU tidak berpolitik, saya setuju sekali begitu kan ya. Saya rasa perdebatan-perdebatan ini sering muncul begitu di pemilu, di pilihan presiden dan sebagainya. Tetapi saya lebih menekankan kalau ada orang NU begitu kan, ya misalnya seperti Caimin yang kulturnya NU, yang lahir dari keluarga NU dan pesantren dan santri mereka, lalu kemudian menjadi seorang presiden atau cawapres ya, atau menjadi seorang wakil presiden, itu yang seharusnya kita pilih. Mengapa? Ya, dari tahun ke tahun, coba dari Soekarno ya, dari Soeharto begitu kan. Terus kemudian B.J. Habibie di situ begitu kan ya. Terus kemudian Megawati ya, Gus Dur. Terus kemudian dari Gus Dur, terus kemudian Megawati, terus kemudian SBY dan sekarang Pak Jokowi begitu. Siapa yang mereka hanya lahir dari santri mereka begitu kan? Ya hanya Gus Dur situ begitu kan, seorang kiai begitu kan ya. Terus kemudian bisa mengayomi bangsa kita begitu kan ya, bisa toleransi kita sangat kuat di situ begitu. Dan akhirnya sekarang kalau Caimin juga masuk di situ, ini akan sama bagaimana toleransi yang ada di Indonesia. Nah ini yang menjadi pertimbangan. Ya sudah saatnya kok Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang santri begitu kan ya. Masa santri hanya jadi penonton di situ begitu kan ya. Buat apa ikut dalam dunia politik hanya jadi penonton? Kan ini kan gimana begitu kan? Seharusnya ada persaingan ketat ya, harus ada gagasan-gagasan ditawarkan. Seorang santri bisa menawarkan gagasan untuk memajukan bangsa kita daripada sebagai seorang nasionalisme hanya melakukan itu begitu kan ya, hanya ucapan saja nasionalisme tapi kelakuan mereka mengumpulkan atau memelihara para rezim dan oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita. Apa yang mesti rakyat Indonesia kita yang harus kita banggakan begitu kan? Kalau seperti itu rezimnya begitu, maka disinilah yang kemudian hari ini kita tunjukkan bersama masyarakat, santri, para ulama, para kiai ya, para nelayan, para petani ya, kita akan memandang bahwa koalisi perubahan dan perbaikan ini menunjukkan ada kesejahteraan yang baik bagi kita untuk semua begitu kan. Kita tunggu saja, berikanlah kesempatan untuk Anies Baswedan dan Caimin untuk memimpin bangsa ini. Kalau satu sudah memberikan kesempatan tidak sesuai dengan kenyataan, masyarakat Indonesia boleh kita memilih yang lain nanti begitu setelah Pilpres nanti begitu kan. Kan begitu logikanya. Ya jadi gini, ada orang yang kemudian berpikiran ngapain sih memilih Anies Baswedan dan Caimin. Nah kok begitu? Ya caranya begitu kan. Ya berikanlah kesempatan kepada Anies Caimin dulu begitu kan. Baru kita terbukti di situ begitu. Belum apa-apa, belum ada bukti ngomong seperti itu begitu kan. Ya masyarakat seharusnya kan berpikir secara jernih di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja bagaimana ya koalisi perubahan dan perbaikan ya. Menurut Caimin, optimisnya bukan tanpa dasar, sebab dalam survei internal hasilnya pasangan Amin unggul mutlak di Jawa Timur. Ia lalu menyebutkan survei internal yang dimaksud yakni ya Polmek Indonesia yang memimpin ya, yang dipimpin EF Saiful Fatah. Bahkan kita survei bersama Pak EF untuk kepentingan internal kita ya. Polmek alhamdulillah kita sangat bagus, kita tenang ya, kita menang katanya ya. Inilah komentar-komentar dari Caimin begitu kan ya. Di Jawa Timur ada kemenangan yang sangat strategis, yang sangat luar biasa begitu ya. Tentu kita melihat apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Kemenangan itu akan mutlak di Jawa Tengah, di daerah yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.